Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hitam, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, IAIN Madura, semester 4. Nah, di sini saya akan menerangkan ataupun memaparkan tentang teks diskusi atau menyajikan teks diskusi itu sendiri. Di mana di sini saya akan membahas yang pertama adalah pengertian teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda mengenai suatu persoalan atau masalah. Jadi, teks diskusi adalah teks itu sendiri adalah penyajian ataupun paradigma atau pemberian pendapat dari seseorang menurut sudut pandang seseorang itu sendiri. Seperti itu. Di mana dalam diskusi itu mempunyai persoalan dan masalah ataupun perbedaan pendapat ataupun perbedaan sudut pandang dari orang yang melakukan diskusi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah struktur teks diskusi. Di mana struktur teks diskusi itu memiliki struktur tersendiri, yang mana di sini saya menerangkan ada 3 struktur teks diskusi itu sendiri. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah simpulan. Lanjut, yang pertama kan tadi adalah pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Yaitu berisi pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang yang berbeda mengenai topik yang dibahas. Lanjut, yang kedua adalah isi. Isi adalah berisi mengenai argumen dari sudut pandang yang berbeda bahkan berlawanan. Jadi dalam penyusunan ataupun penyajian teks diskusi itu sendiri yaitu harus memiliki argumen dari sudut pandang yang berbeda, kalau bisa berlawanan, sehingga apa yang didiskusikan itu bisa dicerna dengan baik. Yang ketiga adalah simpulan. Simpulan itu berisi simpulan dari kedua sudut pandang argumen yang disajikan dalam bagian isi. Nah, pada bagian ini juga disajikan rekomendasi dari hasil kajian dua arah tersebut. Jadi dari kesimpulan hal tersebut kita bisa menyimpulkan dari dua sudut pandang yang berbeda ataupun yang berlawanan tersebut, sehingga bisa menemukan titik terang seperti itu. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks diskusi. Unsur teks diskusi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kalimat yang menunjukkan aktualisasi ataupun waktu sekarang. Yang kedua adalah menggunakan kata emotif. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa evaluatif. Dan yang keempat adalah menggunakan modalitas ataupun derajat kepastian. Yang kelima menggunakan konjungsi. Nah, dari unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan teks diskusi setidaknya kalian bisa paham. Mungkin saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai yang pertama yaitu kalimat yang menunjukkan aktualisasi ataupun waktu yang sekarang. Nah, mengingat topik yang dibahas dalam teks ini biasanya bersifat keinginan ataupun bersifat kekinian, maka kalimat yang muncul juga menunjukkan waktu sekarang atau sedang terjadi. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah menggunakan kata emotif. Kata emotif adalah kata yang digunakan untuk melibatkan emosi atau pikiran pembaca atau pendengarnya, seperti berpikir liar, mencekam, hancur, rusak, mengenaskan, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Ataupun yang ketiga, menggunakan bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif digunakan untuk mengkaji argumen atau bukti pendukung.
menunjukkan opini dan penilaian, membuat teks terhadap argumen atau bukti pendukung tersebut. Misalnya, sangat rapuh, tidak berbobot, kurang berkualitas, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah menggunakan modalitas ataupun derajat kepastian. Derajat kepastian atau modalitas adalah kata keterangan yang menyatakan sikap penulis terhadap suatu hal. Dalam konteks diskusi, sifatnya membantu menunjukkan bahwa argumennya benar dan bisa meyakinkan. Contohnya, dengan menggunakan kata dapat, akan, mesti, harus, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung yang menggabungkan dua atau lebih kalimat sehingga memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi, yang terakhir adalah menggunakan konjungsi, di mana konjungsi adalah hubungan yang menggabungkan dua atau lebih kalimat sehingga memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Jadi, dalam unsur kebahasaan teks diskusi yang kita susun itu harus mempunyai ataupun menggunakan konjungsi. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.